pertanyaannya, pernyataan yang terkandung dalam pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945 yang mana nih? Oke. Jadi pokok pikiran keempat, kalau pokok pikiran yang lainnya bisa dilihat di video selanjutnya atau di video sebelumnya pernah dibahas beberapa pokok pikiran Pancasila ya. Ada 4 ya pokok pikiran Pancasila. Untuk pokok pikiran keempat ini menyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksud pengertian dari pokok pikiran keempat ini bahwa undang-undang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur ya, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur ya. Nah, hal ini merupakan dasar moral negara. Dasar moral negara ya. Oke. Nah, jadi dasar moral negara, penjabaran dari sila ketiga Pancasila, kurang tepat ya, justru penjabaran dari ini nih, sila kedua dan sila pertama dan sila kedua harusnya ya. Nah, ini yang 3 nih benar ya, berarti yang benar 1 dan 3 ya. Pilih yang tepat adalah yang B. Oke. Untuk penjelasan pokok pikiran Pancasila yang lainnya bisa dilihat video selanjutnya atau video sebelumnya pernah dibahas. Jadi cari-cari aja video sebelumnya di channel ini. Nilai rata-rata ujian akuntansi mahasiswa kelas A adalah 75 dan nilai rata-rata kelas B adalah 85. Jika nilai ujian mahasiswa kelas A dan kelas B digabungkan, nilai rata-ratanya menjadi 79. Perbandingan banyak mahasiswa kelas A dan kelas B adalah K. Kalau soal kayak gini, biasanya kita pakai rumus rata-rata gabungan. Ini sama dengan banyaknya mahasiswa kelas A dikali rata-rata kelas A ditambah banyaknya mahasiswa kelas B kali rata-rata kelas B dibagi dengan jumlah mahasiswa kelas A dan kelas B ya. Tapi kalau kayak gini kelamaan ya, langsung aja. Ini kan yang ditanya perbandingan banyaknya mahasiswa kelas A dan kelas B ya. Jadi banyaknya mahasiswa kelas A dan B perbandingannya rata-rata gabungan dikurang, kalau di ini kalau A-nya di atas maka dikurangi rata-rata kelas B ya, dibagi dengan rata-rata gabungan dikurangi rata-rata kelas A ya, dibalik ya pengurangannya. Tapi ini nilainya mutlak, maksudnya selalu positif ya. Kalau negatif dipositifkan aja ya. Coba rata-rata gabungannya ini kan dikurangi rata-rata kelas B ya. Kelas B-nya 85 kan? Berarti 79 kurang 85 berapa? 6 ya. Dibagi atau per 79 kurang 75 4 ya. Berarti 6 berbanding 4. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 jadi 3/2. Jadi perbandingannya 3 berbanding 2 ya. Oke, pilih yang tepat adalah yang B ya. Oke, pakai rumus ini aja ya, lebih simpel ya. Wadah berbentuk silinder diisi air sepertiga bagian. Kemudian wadah diisi air lagi sebanyak 5 liter sehingga isinya menjadi setengah bagian. Kapasitas maksimum wadah tersebut adalah 10, 12, 18, 24, 30. Yang mana nih? Oke, kita misalkan aja sebuah wadah ini kapasitasnya X ya. Jadi X ini yang kita cari ya. Katanya awalnya kan sepertiga bagian, berarti sepertiga X. Sepertiga X. Setelah itu ditambah 5 liter ya, berarti ditambah 5 liter. Setelah ditambah 5 liter totalnya ini akan menjadi setengah bagian, berarti setengah X ya, akan jadi setengah X. Oke, daripada kita samakan penyebut, langsung aja dikalikan penyebut dari KPK dari 3 dan 2 ya, karena penyebutnya ini 3 ini 2. Kalikan aja KPK dari 3 dan 2 yaitu 6, berarti ini dikali 6, ini dikali 6, ini kali 6 ya. Sepertiga kali 6 atau 6 bagi 3 berapa? 2, jadi 2X. Ini dikali 6 juga jadi 30 sama dengan ini dikali 6 jadi berapa? Atau 6 dibagi 2 ya, 6 kali setengah itu 6 bagi 2 jadi 3X.
2x ini pindah ruas aja ke sini ya, biar kita dapat x. Jadi kalau 2x pindah ruas jadi min ya, 3x kurang 2x 1x ya, atau x aja, sama dengan 30 ini ya. Oke. Jadi kapasitas maksimum wadah tersebut adalah 30 liter ya. Oke, yang tepat adalah yang E ya. Dari 60 anak diketahui bahwa 37 anak diantaranya menyukai sayuran, 9 orang menyukai ikan, dan 9 orang tidak menyukai keduanya. Maksudnya tidak menyukai ikan dan tidak menyukai sayuran. Banyaknya anak yang menyukai sayuran dan ikan adalah yang ditanyakan ini yang menyukai dua-duanya ya, yang menyukai ikan dan sayuran sekaligus gitu ya. Nah, kalau soal kayak gini, alangkah baiknya kita bikin diagram Venn-nya aja biar memudahkan. Nah, ini diagram Venn-nya. Di sini katanya totalnya kan 60 orang ya. Jadi ruang sampel keseluruhannya semestanya itu 60. Terus dari 60 orang ini ada yang menyukai sayuran, ada yang menyukai ikan ya. Terus di sini berarti yang tengah-tengah ini irisannya menyukai dua-duanya, kita misalkan sebagai P ya. Terus ada yang ada yang enggak menyukai dua-duanya, berarti di luar lingkaran ini 9 ya. Nah, yang menyukai sayuran 37 orang, 37. Tapi 37 orang ini udah mencakup P ini, makanya yang menyukai sayuran aja di sininya aja itu harusnya dikurangin P. Begitu juga yang menyukai ikan 19 orang. 19 orang ini udah mencakup P ini ya, maka 19 dikurang P ya. Nah, total keseluruhannya ini harus sama dengan 60 ya. Jadi total ini nih, termasuk 9 ini harus sama dengan 60, karena 60 ini adalah semestanya ya. Semesta itu maksudnya keseluruhannya. 37 min P tambah P habis ya. Min P sampai ini 37 tambah 19 jadi berapa? 56 ya. 56 dikurang P jadi tambah 9. 56 tambah 9 65. Tapi masih ada min P ini ya. Min P sama dengan nih keseluruhannya 60 ya. Min P pindah ruas aja biar positif ya. Ini kan min pindah ruas jadi negatif ya. Jadi P sama dengan 60 pindah ruas ke sini. Jadi 65 kurang 65 kurang 65 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Sebenarnya bisa aja langsung kayak gini nih. 37 ditambah 19 ditambah 9 ya. Totalnya berapa? 65. Terus dikurangi yang suka kedua-duanya. Kenapa harus dikurangi yang suka kedua-duanya? Karena yang suka kedua-duanya udah terhitung di sini sama di sini, jadi hitungnya double, makanya dikurang satu kali yang suka dua-duanya ya. Kita misalkan X sama dengan totalnya 60 ya. Nah, persamaannya ujung-ujungnya sama juga seperti ini ya. Oke. Jadi kalau seperti ini dijumlahin dulu ya semuanya ini, terus dikurangi yang suka dua-duanya sama dengan keseluruhannya ini, bisa seperti itu langsung ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Vero lahir pada tanggal 1 Desember 1984 dan Atar lahir 1 Desember 1998. Pada tahun berapa usia Vero 3 kali usia Atar? Oke, kita bikin aja skemanya ya, daripada hitung secara aljabar ribet ya. Di sini anggaplah Vero ini lahir di sini ya. Terus ini pada tanggal 1 Desember 84 ya. 84. Terus ini di sini kita anggap Atar lahir di sini ya. Ini tahun 98 ya. Ini rentang ini aja dari 94 ke 98 ini berapa? 14 tahun ya. 14 tahun. Oke. Nah, ini Atar lahir, ini Vero lahir ya. Saat Atar lahir, Veronya udah umur 14 tahun. Nah, pada usia berapa pada tahun berapa Vero itu usianya 3 kali Atar? Anggaplah tahun ini yang dimaksud ya. Nah, berarti dari sini ke sini usianya Atar ini udah X ya. Kita misalkan X aja nih. Ini kan tahun 98 ya. Berarti usianya Vero dari sini dong, dari sini ke sini ya. Kalau usia Atar dari sini ke sini ya. Oke. Usianya Vero saat di sini adalah 14 tambah X, ya enggak? 14 tambah X. Katanya 3 kali usianya Atar. Atar kan usianya X nih, sama dengan 3X ya. X ini pindah ruas, jadi 3X kurang X jadi berapa? 2X, sama dengan 14 ya. Sehingga X-nya sama dengan 2 ini pindah ruas jadi pembagi ya. 14 bagi 2 berapa? 7. Jadi 7 tahun setelah 98 nih, karena usianya Atar nih 7 tahun ya. Tinggal 98 tambah 7 aja berapa?
2005 ya. Nah, lebih simpel kan? Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Diberikan dua persegi X dan Y. Luas X seperempat dari luas Y. Jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X adalah ingat rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat ya. Kita misalkan aja sisi persegi X ini X aja. Kalau sisi persegi Y ya Y, kasih aja Y ya. Katanya luas X, berarti luasnya X-nya X kuadrat ya, sama dengan seperempat dari luas Y, berarti kan luasnya kan sisi kuadrat, berarti Y kuadrat ya. Kita akarkan aja nih semuanya. X kuadrat diakarkan kan jadi X ya. 1 diakarkan 1, 4 diakarkan jadi 2, Y kuadrat diakarkan jadi Y, ya enggak? Nah, ini perbandingan antara sisi persegi X dan sisi persegi Y. Nah, katanya keliling Y berarti 4 kali Y ya, karena keliling persegi itu 4 kali sisinya, sama dengan 48 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 ini pindah ruas jadi pembagi ya, 48 bagi 4 12 ya. Berarti X-nya sama dengan setengah dari Y, atau Y bagi 2, 12 bagi 2 6. Nah, yang ditanyakan keliling X, berarti keliling persegi X sama dengan 4 kali sisinya kali X ya. 4 kali 6 berapa? 24 ya. Sehingga pilihan tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 24, maka hubungan antara X dan Y mana yang benar? Kita hitung aja ya. X-nya kan katanya kan penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 4 ya. Bilangan ganjil itu mulai dari 1, baru 3, baru 5, seterusnya sampai 24. Tapi 24 kan bukan ganjil, berarti sampai 23 ya. Terus Y katanya penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai 24. Genap mulai dari 2, ini 4, ini 6 sampai 24 ya. Sebenarnya bisa aja kita hitung pakai rumus darat aritmatika. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B ya. Kelamaan ya, kalau ini ya, kelamaan. Langsung aja nih, coba lihat nih, X sama Y hubungannya 1, 2, berurutan kan, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 23, 24. Selalu yang bawah lebih ya. Kalau dipasangkan gini, 1 pasangan sama 2, 3 pasangan 4, 5 pasangan 6, pasti Y-nya lebih besar dibandingkan X ya. Karena ini kan ngikutin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tanpa dihitung pun udah kelihatan ya. Artinya X kurang dari Y atau Y lebih besar dari X ya. Sehingga pilihan tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Seiring berkembangnya teknologi telekomunikasi dan sosial media saat ini, peredaran informasi begitu cepat dan sulit dibendung. Tidak sedikit informasi yang tersebar memfitnah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau disebut dengan hoax. Sebagai contoh, informasi yang menghujat suatu kebijakan pemerintah dan sengaja memperburuk citra pemerintah. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi tersebut adalah sikap kita yang seharusnya dalam menghadapi informasi palsu atau hoax ini, yang pertama, ketika kita menerima sebuah informasi, harusnya kita mencari kebenarannya ya. Cari kebenarannya, dicek dulu kebenarannya. Nah, terus kita setelah kita dapat kebenaran informasi itu, apakah itu benar atau enggak, kita jelaskan kepada rekan kita ya, jelaskan kepada kenalan kita, apakah di sosial media atau sosialisasi secara fisik ya. Terus kita berusaha tidak ikut dalam menyebarkan informasi palsu ya, tidak ikut dalam menyebarkan ya. Nah, langkah terakhir itu adalah kita melaporkan. Ini sebenarnya langkah terakhir ya. Di sini lebih pada pencegahan. Kalau ini kan lebih pada pemberian sanksi ya. Ini 3 ini lebih tepat ya. Meskipun ini juga cukup efektif, tapi sebisa mungkin kita jangan sedikit-sedikit melaporkan gitu ya, nggak boleh ya. Jadi berusaha menjelaskan ya, ada komunikasi ya untuk kejelasan informasi itu.
Coba, saya tidak terlalu peduli. Ini yang paling buruk nih, nggak peduli sama sekali ya. Ini poinnya pasti paling buruk nih. Saya akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Bila mendapatkan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta, saya akan menginformasikan kepada teman-teman saya lewat sosial media bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, dan meminta orang dalam jaringan sosial media untuk tidak mudah mempercayai informasi hoax. Ini poin yang paling bagus ya. Terus yang ini, saya akan melaporkan. Ini bagus, tapi setidaknya sebisa mungkin kita berusaha untuk mencegah dan menjelaskan ya. Ini langkah terakhir, tapi ini bagus juga untuk setidaknya memberikan efek jera pada mereka yang sengaja menyebarkan informasi palsu ya. Saya akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan saya tidak akan menyebarkan. Ini hanya mengecek dan tidak menyebarkan, berarti pasif ya. Nggak ada usaha untuk menghambat peredaran informasi palsu itu. Harusnya kita ikut berkontribusi untuk mencegah informasi palsu itu beredar di tengah masyarakat ya. Ini kurang bagus ya. Coba kita cek poin yang pilihan yang D. Yang D, saya rasa adanya berita hoax terhadap kebijakan pemerintah suatu hal yang wajar. Tapi kalau berlebihan, itu kan nggak boleh juga, walaupun bagian dari kebebasan ya, nggak boleh berlebihan juga ya. Dalam hak menyampaikan pendapat itu nggak boleh sampai melakukan fitnah ya. Kalau kebebasan berpendapat itu beda dengan memfitnah. Berarti yang D ini poinnya 2 ya. Nah, seperti ini poinnya ya.